Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emil Harjo di Seni Vibrasi Hati. Di pagi yang cerah ini saya ingin cerita kembali. Eh, Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang berusia lanjut, mungkin sekitar 60 tahun lebih gitu ya. Ibu ini menderita gatal-gatal di seluruh tubuhnya selama beberapa bulan. Sekitar 80% tubuhnya itu dipenuhi oleh ruam-ruam merah gatal gitu. Menurut cerita beliau, juga cerita dari suaminya, juga anaknya ketika itu, mereka mencurigai ini sebagai efek sihir dari tetangga mereka yang membuka usaha dagang makanan di dekat tanah mereka itu. Lalu mereka ingin saya melakukan tindakan rukyah begitu ya. Saya tidak membenarkan langsung dugaan itu, juga tidak menyalahkan cerita dari keluarga ini. Singkat kata, saya langsung rukyah ketika itu setelah mendengarkan cerita itu. Dan ternyata setelah selesai melakukan satu sesi rukyah, tidak ditemukan gejala-gejala ini sebagai sebuah gangguan sihir gitu. Nah, kemudian saya bikin janji lagi untuk ketemu ibu ini beberapa hari kemudian. Kalau tidak salah sekitar 2 hari kemudian kita ketemu lagi. Nah, di situ akhirnya si ibu ini bercerita. Dia bilang, "Ustadz, ini maaf," katanya. "Saya sebetulnya kemarin waktu cerita itu ingin cerita satu masalah lagi yang sebetulnya saya sembunyikan. Yaitu karena waktu cerita pertemuan kemarin yang pertama itu dia ada anaknya ya. Jadi beliau tidak ingin anaknya itu mendengar cerita hatinya ini. Akhirnya beliau, ibu ini dan suaminya berceritalah bahwa sebetulnya sudah lebih kurang 1 tahun belakangan ini beliau itu mengalami tekanan batin lah gitu ya, depresi istilahnya itu, dikarenakan salah satu anaknya itu menggadaikan tanah dan aset rumah milik beliau untuk keperluan usaha dengan janji bahwa anak ini nanti akan membayar cicilannya, ya juga mungkin untuk sharing lah pendapatannya kepada sang ibu. Tapi ternyata harapan dengan kenyataan ini tidak sama. Usaha sang anak ini malah tidak sukses. Yang ada tanah dan rumah itu bakal terancam disita oleh bank. Sehingga akhirnya saya pun melihat, oh ternyata si ibu ini ternyata mengalami katakanlah suatu gejala psikosomatik ya. Jadi ada unsur psikisnya di sini. Akhirnya saya pun melakukan upaya-upaya untuk melepaskan dia punya emosi-emosi negatifnya itu ya. Barangkali dalam hal ini adalah rasa sedihnya, rasa marahnya, rasa kecewanya terhadap sang anak tadi dengan teknik-teknik tapping ya ala EFT. Nah kemudian setelah itu saya katakan lagi ibu, agar ibu terbantu dalam proses penyembuhan ini, ada baiknya agar ibu nanti kita bertemu lagi, kita bikin pertemuan dengan anak-anak ibu, kita sekeluarga muhasabah ya, kita zikir, kita merenung, kita bertafakur, minta ampun sama Allah, dan kemudian saling memaafkan. Beberapa hari kemudian rencana itu berjalan dengan baik. Kami semua, saya dan ibu itu, suaminya beserta seluruh anak-anaknya, kita hadir. Saya berikan sedikit pemahaman bahwa yang ibu alami ini sebetulnya adalah gejala psikosomatis ya. Bahkan sebetulnya salah satu anak itu dokter kulit. Tetapi ya karena ini sudah menyangkut ruang wilayah hubungan emosi orang tua anak gitu ya, dengan segala macam konfliknya, ya akhirnya baru bisa mungkin mereka melihat realita ini setelah ada orang luar ya, misalnya dalam hal ini saya ya, untuk menengahi permasalahan ini. Singkat kata, kita bermuasabah, kita berzikir, berdoa, minta ampun kepada Allah, dan kemudian saling memaafkan. Saya minta di akhir acara itu, kegiatan itu, anak-anaknya semua saya bilang, rangkul ibu kalian, peluk ibu kalian, minta maaf.
minta ridhonya, dan kemudian katakan bahwa kami sayang mama, kami ingin mama sembuh, semoga mama sembuh. Itu saja. Satu persatu anaknya memeluk sambil mereka saling berisak tangis gitu ya. Kemudian keluarlah kata-kata maaf, mendoakan, menyayangi ibunya begitu ya, sang mama. Dan kemudian ya selesai hari itu. Alhamdulillah, qadarullah ya. 2 hari kemudian, kalau tidak salah, saya hubungi lagi dan saya datang ke rumah itu melihat bagaimana perkembangan respon dari efek memaafkan tadi ya. Ternyata luar biasa. Sekitar 40% dari ruam di tubuhnya itu hilang gitu. 40% dalam 2 hari ya. Masih ada sisanya, tapi itu sungguh signifikan sekali. Nah, di sini ingin saya katakan bahwa sebetulnya yang pertama ya, bahwa orang awam memang banyak tidak tahu tentang seperti apa itu gangguan sihir yang sebenarnya gitu ya, fenomenanya, karena kadang-kadang itu satu kita tidak tahu ini sihir atau gangguan psikis. Tetapi melalui konseling, melalui dialog dengan terapis, kemudian praktek rukyah misalkan, baru diketahui bahwa ini ternyata wilayahnya adalah wilayah kejiwaan ya, psikosomatis gitu. Nah, terapi juga jangan tidak diarahkan untuk ke arah-arah yang metafisik atau gaib gitu, tapi lebih psikologis dan spiritual juga, dalam hal ini hubungan dengan Allah SWT. Ya alhamdulillah, kemudian saya tidak mendengar lagi kelanjutannya, tetapi saya meyakini bahwa hari itu adalah hari titik balik sang ibu setelah mereka sekeluarga bersepakat untuk saling memaafkan, saling memahami, dan saling mendukung sama lain. Demikian, semoga cerita ini manfaat. Salam seni vibrasi hati, selaras, sehat, bahagia.